jangan dijadikan alasan untuk tidak berinovasi. Jangan sampai RPJMD tidak sesuai dengan target yang di RPJMD. Nah, tapi RPJMD itu kan ya juga bisa berubah, bisa direvisi kan gitu kan. Itu tugas masa yang ada. Nah, kira-kira sentifikual gak kuat. Nah, sentifikual gak kuat gitu. Mas Fatmu gak merasa memikul gak kuat. Monggo untuk fraksi Gerindra dipersilakan. Oh, fraksi Golkar. Fraksi Golkar dulu nggih. Monggo. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Badan Anggaran, Ketua TAPIR dan seluruh teman-teman bangga dan juga UPD. Terima kasih Pak Sekda kemarin sudah melakukan pemantapan dengan efisiensi kita yang dana transfer PKD kita berkurang 600 miliar. Tetapi karena ini kita lagi pembahasan banggar, maka global ini pendapatan belanja pembiayaan pasti yang harus saya tanyakan. Yang pertama, mohon maaf Pak Samudin, saya ingin menanggapi yang di pendapatan. Sebetulnya seberapa besar sih ketergantungan APBD kita terhadap dana transfer pusat? Berapa persen? Itu yang harus kita tahu. Jika lebih dari 70%, maka pendapatan daerah berasal dari transfer pusat, maka penurunan akan sangat memang berpengaruh ke belanja modal kita. Itu yang pertama. Kemudian, apakah PAD kita, pendapatan asli daerah kita bisa dioptimalkan untuk menutupi kekurangan belanja modal? Dan apakah pendapatan transfer yang turun bersifat sementara atau akibat penyesuaian fiskal nasional atau hanya bersifat struktural, yaitu pengurangan alokasi permanen? Itu yang dipendapatkan. Kemudian yang dibelanja, kita sama-sama tahu ada penurunan belanja modal sebesar 240,321 miliar. Apakah penurunan belanja modal benar-benar karena efisiensi belanja atau menghapus kegiatan yang tidak prioritas, kemudian duplikasi atau kegiatan dengan output kecilnya? Kemudian, tetapi kita harus pastikan bahwa efisiensi ini tidak mengorbankan layanan publik dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan juga infrastruktur dasar. Jika alasannya penurunan pendapatan transfer dari pusat karena DAU, karena DAK, karena DBH, karena DID dan lain-lain, maka kita harus perlu cek semuanya itu. Berapa sebulan penurunan? Kemudian, misalkan jenis dana yang turun, misalnya DAK fisik. Kalau non fisik memang kita tidak dimasukkan di dalam itu. Tetapi jika DAK fisik, maka besar dampaknya terhadap program pembangunan fisik Kabupaten Banyuwangi. Kemudian di pembiayaan, kita kemarin sama-sama tahu rame bahwa kita berencana akan membuat dana abadi 1 triliun. Maka sebelum itu melangkah dana abadi 1 triliun itu, apakah yang harus dipersiapkan payung hukumnya oleh pemerintah kabupaten? Mungkin itu pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Rinci tepat sasaran yang dikatakan oleh Mbak Rifa. Jadi nanti makanya kita ke SKPP Pak Yayu, tadi lupa saya. Jadi nanti pengawasannya juga Pak Yayu, bukan kita semua ini, Pak Yayu juga. Mohon untuk eksekusi pertanyaan tadi dijawab, dipaparkan dengan baik.